Oke, baik. Perkenalkan, saya Ahmad Abdullah Aswan dengan NIM 2402090510057 dari kelas PTIKC akan membahas topik yaitu memori dan penyimpanan dalam sistem komputer yang judulnya memori versus penyimpanan. Kenali perbedaan dan kuncinya. Sama-sama menyimpan data tapi berbeda fungsi. Mengapa topik ini penting untuk saya bahas? Meskipun sama-sama berfungsi untuk menyimpan data, seringkali terdapat kerancuan atau kesalahpahaman mengenai fungsi spesifik dari memori yang bisa kita kenal sebagai RAM dengan media penyimpanan atau storage. Kedua komponen ini adalah elemen vital yang secara langsung memengaruhi kecepatan, responsivitas, dan kapasitas kerja komputer kita. Dengan memahami perbedaan mendasar antara keduanya, kita tidak hanya akan lebih mengerti cara kerja perangkat kita, tetapi juga akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat saat memilih spesifikasi, melakukan upgrade perangkat keras, atau bahkan saat mengoptimalkan penggunaan komputer kita sehari-hari gitu. Lanjut, yaitu apa itu memori atau RAM? Nah, pembahasan memori ini atau yang kita kenal sebagai RAM memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data sementara untuk instruksi program dan data yang sedang aktif atau digunakan untuk instruksi program dan data saat ini sedang aktif untuk diolah CPU saat ini. Ketika kita atau saya membuka aplikasi atau data-data dalam komputer kita, aplikasi tersebut dimuat ke dalam RAM agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh prosesor. Kecepatan akses inilah yang membuat aplikasi berjalan lancar. Namun, karakteristik kunci RAM adalah sifatnya yang volatil. Ini berarti semua data yang ada di dalam RAM ini akan hilang seketika ketika komputer itu mati atau kehilangan pasokan listrik. Selain itu, kapasitas RAM juga umumnya relatif lebih kecil daripada media penyimpanan yang biasanya diukur dalam satuan gigabyte. Selanjutnya, apa itu storage atau penyimpanan? Nah, jika RAM adalah kita kasih contoh lah, misal RAM itu meja kerja, maka penyimpanan atau storage itu sebagai lemari arsip atau lemari baju gitu. Nah, storage ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau tempat penyimpanan baju gitu untuk jangka waktu yang panjang atau permanen. Nah, di sinilah sistem operasi semua aplikasi yang terinstall serta file-file pribadi seperti dokumen, foto, video, dan lain-lain itu disimpan. Berbeda fundamental dengan RAM yang storage ini bersifat non volatil, yang artinya data itu akan tetap tersimpan dengan aman meskipun komputer dalam keadaan mati atau tidak apa listrik mati gitu. Nah, meskipun kecepatan aksesnya secara umum lebih lambat daripada RAM, storage ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar gitu. Seringkali diukur dalam ratusan gigabyte atau bisa hingga 1 terabyte. Nah, lanjut yaitu perbandingan RAM dan storage. Ada nah, di tabel di bawah ini ada beberapa perbandingan antara RAM dan penyimpanan, mulai dari kecepatan aksesnya. RAM ini jauh lebih unggul dalam kecepatan dibandingkan storage. Nah, yang kedua ada pada sifat datanya. RAM ini bersifat sementara atau volatil, sedangkan storage bersifat permanen atau non-volatil seperti yang dibahas tadi. Dan yang ketiga ada kapasitasnya. Itu storage umumnya memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada RAM. Nah, dan yang keempat ini perbedaannya ada pada fungsi utamanya. RAM ini ditujukan untuk data yang sedang aktif atau diproses secara langsung. Sementara storage ini berfungsi sebagai gudang untuk mengakses data hingga jangka panjang gitu. Lanjut, ada tingkat kecepatan hierarki memori.
Pertanyaan yang mungkin muncul itu, mengapa ada berbagai jenis penyimpanan data dengan kecepatan yang berbeda-beda? Jawabannya itu ada terletak pada konsep hierarki memori seperti pada gambar yang di kiri ini, ada di atas saya ini, ada hierarki gambaran sedikit hierarki memori. Nah, sistem komputer ini dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan akan kecepatan akses data yang tinggi dengan kebutuhan akan kapasitas penyimpanan yang besar ini. Biaya yang dan biayanya efisien, hierarki ini mengatur berbagai jenis memori dan penyimpanan dalam tingkatan, mulai dari yang tercepat hingga terkecil dan termahal seperti register dan cache di dalam CPU, diikuti oleh RAM, lalu media penyimpanan seperti SSD dan HDD yang lebih lambat, namun berkapasitas lebih besar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang paling sering diakses oleh CPU berada pada tingkatan memori yang lebih cepat sehingga dapat meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan kinerja. Gambar di atas saya ini adalah siapa yang paling cepat diakses oleh CPU berdasarkan segitiga hierarki ini. Lanjut, ada jenis penyimpanan umum. Tadi kan kita sudah bahas lemari arsip atau bisa lemari baju. Nah, berbicara tadi, nah di sini ada berbagai jenis penyimpanan, yaitu hard disk drive atau HDD disingkatnya. Menggunakan piringan magnetit, yang kelebihannya itu adalah kapasitas yang besar dengan harga per giga yang relatif lebih murah ketimbang penyimpanan yang lainnya. Mungkin kekurangannya itu adalah kecepatan yang lebih lambat dan rentan terhadap guncangan karena komponen mekanisnya. Yang kedua ada SD atau solid state drive. Menggunakan chip memori yang flash atau kecil. Yang keunggulannya adalah kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi daripada HDD, lebih tahan guncangan dan lebih hemat energi. Namun harga per gigabyte-nya itu cenderung lebih mahal daripada HDD. Yang ketiga ada flash drive dan kartu memori. Sangat praktis untuk portabilitas dan transfer data antar perangkat dan bisa dibawa kemana-mana karena ini itu portable gitu. Yang terakhir ada cloud storage, penyimpanan data di server online. Kelebihannya ini aksesibilitas dari mana saja dan dan apa kemudahan gitu untuk berbagi ke sesama orang, lebih gampang. Jadi tinggal masuk ke cloud kayak Google Drive, iCloud gitu. Lanjut, manajemen oleh sistem operasi atau OS. Bagaimana penggunaan RAM ini yang terbatas ini diatur agar efisien ketika banyak aplikasi berjalan. Padahal, nah ini ada peran yang diemban oleh sistem operasi atau OS. OS ini bertanggung jawab penuh atas manajemen memori, termasuk melacak bagian RAM yang mana yang sedang digunakan, mengalokasikan ruang untuk aplikasi yang membutuhkan, dan membebaskannya kembali ketika sudah tidak diperlukan. Salah satu teknik canggih yang digunakan operation system ini adalah virtual memory atau VRAM gitu. Istilahnya sekarang VRAM. Dengan teknik ini, OS dapat menggunakan sebagian dari ROM penyimpanan atau storage ini sebagai perpanjangan dari RAM fisik, sehingga ini memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak aplikasi atau aplikasi yang membutuhkan memori yang lebih besar daripada kapasitas RAM yang tersedia sebenarnya. Meskipun dengan konsekuensi performa yang bisa saja menurun, dan jika terlalu sering digunakan antara RAM dan storage, mungkin performa laptop atau komputer kalian akan menurun secara drastis jika kita memakai secara terus-menerus. Nah, sekarang kita sudah masuk pada akhir, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup saya, dapat kita simpulkan bahwa memori atau RAM dan penyimpanan ini adalah dua komponen yang berbeda, namun sama-sama krusial dan bekerja secara sinergi dalam sebuah sistem komputer. Memori
atau RAM ini menyediakan kecepatan yang diperlukan untuk memprosesan data aktif saat ini, sementara penyimpanan ini menyediakan persistensi atau kepermanenan untuk data dalam jangka panjang. Keduanya ini merupakan fondasi vital yang mendukung satu sama lain dan dari kinerja keseluruhan dari perangkat komputasi yang kita gunakan. Oke, baik itu saja dari saya penjelasan tentang rangkuman memori dan penyimpanan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.